Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sabat yang judulnya Keselamatan oleh Iman Saja, Kitab Roma. Bagaimana di sini Paulus terus menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Melalui setiap surat-suratnya dia memberikan semangat, dia memberikan akan suatu pengharapan kepada setiap umat-umat Tuhan dan dimanapun Paulus berada. Bagaimana dia terus menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, memberikan pelajaran-pelajaran yang begitu luar biasa bagi setiap umat-umat Tuhan. Biarlah kita yang hidup di akhir zaman ini, biarlah kita terus mencari atau menggali akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya bebas dari dosa. Ya, di sini mengingat apa yang telah kita pelajari sejauh ini dalam Roma 6, bacalah, kita bisa baca bersama-sama di dalam Roma 6 ayat 19 sampai 23. Roma 6 ayat 19 sampai 23. Kita akan buka bersama-sama. Roma 6 ayat 19 sampai 23 dikatakan, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba, kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Ringkasan pada baris di bawah ini intisari dari apa yang Paulus katakan. Yang paling penting, tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita membuat nyata dalam hidup kita kebenaran penting yang Paulus sampaikan. Tanyakan diri sendiri, apakah masalah yang dipertaruhkan di sini? Ya, bagaimana di dalam kita, di dalam kehidupan kita, pada saat kita ingin bebas dari setiap dosa-dosa kesayangan kita. Ya, tentunya di sini harus ada usaha yang harus kita lakukan. Kita harus meninggalkan setiap sifat-sifat yang buruk kita. Kita harus meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat tunjukkan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, yang hanya untuk memfokuskan kepada diri kita sendiri, yaitu cinta diri kita. Ya, inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat membedakan mana itu hal yang benar, mana itu hal yang salah. Kata-kata Paulus di sini menunjukkan bahwa dia sangat memahami sifat manusia yang telah jatuh. Ya, dia berbicara tentang kekurangan. Kata Yunani untuk kekurangan juga berarti kelemahan. Ya, dia tahu apa yang sifat manusia yang telah jatuh dapat lakukan ketika dibiarkan tanpa pertolongan. Jadi sekali lagi dia memohon menggunakan kuasa memilih. Ya, kuasa yang kita miliki untuk memilih menyerahkan diri kita sendiri dan sifat daging kita yang lemah kepada Tuhan yang baru, Yesus, yang akan menyanggupkan kita untuk menjalani kehidupan yang benar. Ya. Jadi hanya Yesus, hanya Tuhan kita yang di surga yang sanggup yang mengubahkan, membuat segala sesuatu itu menjadi baru di dalam kehidupan kita, asalkan kita mau ya datang kepada Tuhan, ya mengakui setiap kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga dari itu semua dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, begitu indahnya nasihat firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus mengangkat suatu pelajaran yang indah yang dia berikan kepada kita. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih karena kembali mengingatkan Anda dan saya pada saat ini. Ya, supaya kita terlepas dari setiap
keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kemudian di sini dikatakan, Paulus tahu apa yang sifat manusia telah jatuh dapat lakukan ketika dibiarkan tanpa pertolongan. Ya, kalau kita mengingat kembali akan perjalanan Paulus di dalam kehidupannya yang sebelumnya dia bernama Saulus. Ya, bagaimana Saulus? Ya, dia menganiaya setiap umat-umat Tuhan. Ya, bagaimana dia adalah orang yang paling kejam. Ya, dia tidak mempunyai akan perasaan mungkin. Ya, sehingga pada saat ya dia melakukan tindakannya yang begitu jahat, ya oleh karena dia digebutai oleh kuasa kegelapan. Ya dia berpikir bahwa pada saat dia melakukan itu, bahwa dia akan mendapatkan ya sesuatu yang dia inginkan. Ya, bahwa dia akan lebih terkenal. Ya, bahwa dia akan ditakuti oleh setiap orang. Ya, Saulus dia tahu ya bahwa ada Tuhan di surga yang memperhatikannya. Sehingga pada saat itu bagaimana Paulus diubahkan. Ya, dan akhirnya dia menjadi seorang pembawa kebenaran. Ya, bagaimana Paulus ya dia mengikuti setiap perintah Tuhan. Dia diubahkan. Paulus mau untuk diubahkan. Ya, dia menyadari bahwa kelakuannya itu sudah salah. Ya, Tuhan datang langsung kepada Paulus. Ya, ini bagaimana Tuhan memberikan Paulus kesempatan. Ya, dan namanya dari Saulus dirubah menjadi Paulus. Ya, bagaimana di sini Paulus mau untuk diubahkan sehingga Tuhan memakai dia. Ya, dengan begitu luar biasanya. Di dalam Roma 6 ayat 23, ya sebab upah dosa ialah maut ya di sini. Sering dikutip untuk menunjukkan bahwa hukuman dosa yaitu pelanggaran hukum adalah kematian. Tentu saja hukuman dosa adalah maut, tetapi selain melihat kematian sebagai hukum dosa, kita harus melihat dosa sebagaimana yang Paulus gambarkan dalam Roma 6. Ya, sebagai tuan yang mendominasi hamba-hambanya, membodohi mereka dengan menghadiahi mereka upah maut. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi hamba dosa. Ya, karena pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan binasa. Perhatikan juga bahwa dalam mengembangkan sosok dua tuan, Paulus meminta perhatian pada realitas bahwa melayani tuan yang satu berarti tidak melayani tuan yang lainnya. Ya, sekali lagi kita melihat pilihan yang jelas, yang satu atau yang lainnya. Ya, tidak ada pilihan di tengah-tengah pada saat yang sama. Sebagaimana yang kita ketahui, bebas dari kekuasaan dosa bukan berarti tanpa dosa. Bukan berarti kita tidak perlu berjuang dan kadang-kadang bahkan jatuh. Yaitu berarti bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Betapa satu realitas yang ada pada kita dan betapa kita harus menuntut. Ya, setiap hari janji kemenangan untuk mengalahkannya. Ya, jadi bagaimana? Ya, kita harus menuntut ya kan janji Tuhan. Ya Tuhan, ya bantu saya Tuhan. Ya karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup memampukan saya. Ya, asalkan kita memang benar-benar mau untuk dituntun oleh Tuhan. Tentunya Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati itu semua. Inilah suatu pergumulan yang harus kita doakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup di akhir zaman di mana setan terus menyerang umat manusia dengan setiap ya kelicikannya. Ya, dia terus ya mengelabui setiap umat manusia. Tapi biarlah ya pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Ya, pastinya Tuhan akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap masalah demi masalah. Dan itu semua akan terselesaikan oleh karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bagian ini menjadi daya tarik yang kuat kepada setiap orang yang melayani dosa.
Tirani ini tidak menawarkan apapun kecuali kematian sebagai upah karena melakukan hal-hal yang memalukan. Ya, oleh karena itu seorang yang berpikir masuk akal haruslah merindukan kemerdekaan dari tirai. Ya, kalau kembali secara pribadi, ya saya mengingat akan setiap pengorbanan Yesus. Itu saya merasa bahwa diri saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, saya mungkin merasa terharu, saya sedih, saya meneteskan air mata. Tapi di dalam semuanya itu Yesus ingin melihat apakah benar kita adalah umat-umat Tuhan yang benar-benar mengasihinya dengan kasih yang tulus. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita. Tuhan, bantu saya. Tuhan, sanggupkan saya. Selidikilah hati saya, Tuhan. Apakah saya benar-benar tulus dan murni mengasihi Engkau? Sebagaimana Engkau mengasihi saya. Dan bantu saya, Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya sebagaimana Engkau mengasihi saya. Ya, biarlah kita boleh memandang setiap karakter yang Yesus sudah contohi untuk kita. Biarlah kita jadikan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, Yesus, ya, dia mempunyai karakter yang sempurna. Yesus hidup di dunia yang berdosa, tapi bagaimana Yesus sanggup melewati itu, dan dia sampai kepada penyaliban itu, dan dia mendapatkan suatu kemenangan. Dia bangkit di dalam kemenangan. Kita pun, bila mana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita dan kita akan keluar sebagai pemenang di akhir nanti. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah itu akan menguatkan masing-masing kita. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan iman seperti Yesus akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.